ketika Alvin Toffler itu pernah memprediksikan bahwa buta aksara pada abad ke-21 itu tidak bisa membaca. Jadi menurut Alvin Toffler, bahwa yang buta huruf di abad ke-21 itu, sahabat Raw FM dimanapun Anda berada, bukan tidak bisa membaca, tetapi orang yang tidak mau belajar. Artinya apa? Jadi kita sekarang sudah ada di era informasi, sehingga informasi itu sangat penting. Sangat penting. Makanya sering kita dengar bahwa knowledge is power, kata mereka. Bahwa pengetahuan itu adalah kekuatan sekarang. Jadi sahabat Raw FM dimanapun Anda berada, membaca ini harus kita terus galakkan, harus kita sampaikan, harus kita bangun, harus kita biasakan kepada anak-anak kita agar dalam hal ini kita membangun peradaban bangsa. Kenapa dalam menghadapi era Internet of Things, kalau kita perhatikan sekarang, telah banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak pekerjaan yang hilang, tetapi di sisi lain ada banyak pekerjaan lain juga yang muncul. Makanya kalau di tahun 2017 yang lewat, kita sering mendengar istilah disruption. Jadi kita sekarang sedang mengalami itu, dan tanda-tanda itu akan menjadi sangat jelas kita hadapi ke depan, karena semuanya akan tersambung dengan internet. Inilah yang kita maksud dengan era Internet of Things. Jadi ke depan itu tidak tertutup kemungkinan berobat itu pun secara online. Sekarang pun kita sudah menyaksikan konsultasi kesehatan itu via online. Apalagi pandemi yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini justru tanpa kita sadari kemudian memaksa kita untuk semua serba online. Jadi ternyata di 2020 ini akan selalu kita kenang bahwa pandemi COVID-19 yang kita hadapi itu ternyata semakin mempercepat kita dalam menghadapi Internet of Things. Internet of Things itu segala sesuatunya terkoneksi dengan internet. Jadi kenapa membaca itu sangat penting? Karena membaca itulah yang menjadi modal. Saya pernah mendengar Pak Anies Baswedan yang mantan Menteri Pendidikan mengatakan ternyata sebenarnya minat membaca kita itu sangat tinggi sebenarnya. Terbukti misalnya habis bangun tidur misalnya kita langsung membaca, membuka media sosial, Facebook misalnya, WhatsApp, kita kan membaca itu. Artinya apa? Minat membaca kita itu sangat tinggi, sahabat Raw FM dimanapun Anda berada. Namun yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana daya bacanya. Jadi apa yang kita baca ini sangat penting. Kita lihat misalnya Jerman misalnya, mereka literasinya bagus sekali, yang kuat dalam hal teknologi. Kita lihat misalnya banyak negara-negara lain itu memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca justru, di mobil, di macam-macam itu. Jadi pertanyaan Nisa tadi dari Nila Pak. Ya, Nila, maaf, rekan Raw FM, menjadi penting karena kemajuan sebuah teknologi itu haruslah diiringi dengan literasi bangsanya. Kita lihat negara lain misalnya yang berkembang, misalnya Finlandia, kita lihat peringkat literasinya tinggi. Jadi menurut saya literasi itu beriringan dengan kemampuan bangsanya dalam membangun teknologi. Saya kira itu ada. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya, dan kepada Nila semoga terjawab. Kali ini kita bacakan lagi untuk yang sudah bergabung nih. Ada Ika di Sihitang. Assalamualaikum Kak.
Radio Raw FM Padang Sidimpuan. Saya saat ini sedang mendengarkan talk show di radio dari Pak Ade tadi mengenai membaca. Saya mau bertanya Kak, membaca itu kan termasuk belajar juga. Jadi Kak, pertanyaannya apa saja teori belajar di rumah yang diterapkan selama masa pandemi ini? Terima kasih. Ya. Langsung. Iya, boleh langsung ya. dijawab Pak. Jadi kita sekarang memang sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung ya sepanjang tahun ini ya. Kalau di negara kita itu per akhir Februari. Jadi di 2019 akhir kita sebenarnya sudah berbincang terkait dengan pembelajaran blended learning, bagaimana menggabungkan antara pembelajaran online dengan pembelajaran offline. Okay. Pada saat itu kita pandemi COVID-19 belum ada. Ternyata tanpa kita sadari kita justru dipaksa langsung untuk online, tidak lagi memadukan antara online offline dengan ya, online. Ini tantangan besar. Jadi hal yang wajar kalau kita memang masih perlu proses lah, namanya adaptasi ya. Kita kan belum ada persiapan. Namun sepertinya di semester yang lalu kita sudah mulai melakukan, belajar secara online. Jadi membaca pada saat ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalaupun ada pembelajaran yang dikawal oleh guru, itu dilaksanakan secara online. Makanya inilah yang perlu saya sampaikan kepada rekan Raw FM dimanapun kita berada, termasuk tadi yang bertanya dari Nila dari Batuna 2. Membaca itu menjadi sangat dibutuhkan. Jadi setiap peserta didik itu memerlukan proses membaca itu lebih dibutuhkan dari yang sebelum-sebelumnya, agar dia memiliki minat belajar yang muncul dari dirinya sendiri dan kemudian tidak lagi tergantung kepada orang lain. Ya, ini penting ini. Makanya kita nanti di tugas kita di sekolah itu sebagai guru dan juga dosen, bagaimana kita membuat peserta didik itu tidak hanya bisa membaca. Selama ini kan kita targetnya bisa membaca. Jadi kalau sudah bisa membaca, sudah selesai. Tugas kita itu adalah bagaimana peserta didik itu senang dan gemar membaca. Itu menjadi penting. Apalagi dalam menghadapi pandemi ini, ketika peserta didik memiliki minat membaca, minat belajar secara mandiri, maka kemungkinan dia akan lebih survive dalam menghadapi era Internet of Things ini. Jadi tantangan yang dihadapi ke depan ini akan mudah bagi orang-orang yang bisa belajar secara mandiri. Seperti yang disampaikan Alvin Toffler tadi, bahwa buta aksara itu bukan lagi tidak bisa membaca. Itu untuk 2000 ke belakang gitu. Baik. Kalau buta aksara di era informasi sekarang ini adalah orang yang mau belajar dan mau belajar kembali. Itulah, kalau tidak mau belajar maka itu adalah buta aksara versi abad ke-21. Itu penting ini untuk kita sampaikan kepada seluruh rekan Raw FM dimanapun Anda berada, bahwa membaca ini perlu untuk kita kuatkan lagi, kita galakkan lagi. Saya kira itu, Nada. Baik, terima kasih Pak. Dan ini semoga terjawab untuk Ika tadi di Sihitang. Dan masih ada pertanyaan lagi, kita bacakan langsung. Ini ada siapa nih, kita baca dulu ya. Malam Kanada dan Bapak narasumber. Di era teknologi sekarang, milenial mulai hilang kesadaran membacanya. Jadi di era kemajuan teknologi sekarang, apa sebenarnya urgensi membaca itu? Dan satu lagi Pak, seperti apa seharusnya sistem pendidikan di suatu negara agar generasi mudanya tidak meninggalkan budaya membaca? Ini dari Naima di Stamiang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya merasa sangat senang mendapat sambutan positif dari rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Milenial ya. Kalau menurut saya, milenial itu kalau kita baca, itu sebenarnya yang
berdasarkan beberapa teori, nanti bisa dicek lagi di Google, itu antara yang lahir itu tahun 80 sampai 96. Itulah yang kita sebut dengan generasi milenial. Setelah itu generasi Z. Z. Ya, generasi Z. Jadi memang betul yang disampaikan Naimah di Sitamiang. Naimah di Sitamiang, bahwa generasi sekarang itu tidak memperhatikan kurang. Kalau saya berharap sebenarnya, kenapa berharap membaca ini kita galakkan kembali, kita kuatkan kembali, karena justru di saat sekaranglah kita sangat butuh kompetensi membaca. Tidak bisa kalau misalnya seperti yang dikatakan Naimah tadi, dari Sitamiang, Naimah di Sitamiang, kalau misalnya minat baca generasi Z dan Alpha ini ke depan, Alpha itu yang lahir dia sudah YouTube, nonton YouTube. Sudah nonton YouTube. Iya. Setelah generasi Z nih. Ya, setelah generasi Z itu generasi Alpha. Jadi dia lahir sudah bisa nonton YouTube. Baik. Gitu. Nah, itu tantangan sebenarnya. Jadi kalau misalnya semakin rendah minat bacanya, maka ini perlu tugas sistem pendidikan kita itu bagaimana caranya agar ini diperkuat, tidak boleh semakin rendah. Tidak boleh. Karena justru di saat seperti inilah era informasi ini, bangsa yang kuat literasinya, bangsa yang mempersiapkan generasinya untuk gemar membaca. Membaca itu kan tidak hanya buku sebenarnya. Hanya saja memang untuk generasi berikutnya bisa saja buku itu akan banyak tersedia yang versi digital sebenarnya. Tetapi lagi-lagi seperti yang kita sampaikan tadi, lebih amannya kalau kita membaca buku di gadget dan segala macam, itu datanya kita matikan gitu, karena banyak gangguan di sana gitu. Jadi kalau bagi kami generasi milenial itu memang banyak yang nyamannya dalam bentuk buku yang hard gitu, karena bisa dicoret-coret, bisa dilipat-lipat, bisa ditandai dan segala macam itu. Dan ini tidak boleh seperti yang ditanyakan Naimah tadi dari Sitamiang, kalaupun misalnya minat baca milenial itu ataupun generasi Z dan generasi Alpha itu semakin berkurang, maka ini tugas besar dari seluruh pihak, baik dari guru, baik dia dari orang tua. Makanya guru itu mesti rajinlah membaca, karena kan uswatun hasanah itu. Jadi contoh ya Pak. Iya, jadi contoh. Kalau gurunya saja tidak membaca, malas membaca, ya jelas siswanya akan malas membaca. Benar juga, sekali. Malah lebih parah juga. Semua orang tua. Maka saya kalau di Facebook saya itu sering menyuarakan agar gemar membaca. Tips-tipsnya sering kita sampaikan di Facebook juga. Barangkali tipsnya misalnya agar generasi sekarang itu lebih akrab dengan buku, maka orang tua itu hendaknya ya meletakkanlah beberapa buku baru di meja keluarga gitu. Ya barangkali akan dibuka sedikit-sedikit sama anak itu. Ya itu, jadi kita mesti merubah mindset bahwa ya membeli buku itu bukan sebuah pengeluaran, ya, tetapi justru sebagai aset sebenarnya. Tidak hanya kepada kita, tetapi juga generasi kita. Kalau kita akrab dengan buku, maka generasi kita pun akrab dengan buku.